Welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Al Maulana. NIM saya 180100152. Dan sebelumnya, mohon maaf, saya tidak memakai alma mater STI MBI, tetapi tetap memakai logo STI MBI. Dan juga tugas ini yaitu adalah studi kelayakan bisnis dengan dosennya Bapak Eko. Halo Pak Eko, apa kabar? Nah, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis itu layak dijalankan atau tidak. Kegiatan itu meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis. Oh iya guys, ada juga ruang lingkup, adalah suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu dari sebuah objek. Bagi sebagian orang awam atau pembisnis, studi kelayakan bisnis mungkin terdengar asing. Padahal, studi ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Karenanya, ada baiknya jika pembisnis pemula memahami terlebih dahulu seluk-beluk kegiatan ini. Halo guys, ini dia cuplikan topiknya. Melimpahnya potensi kopi di berbagai penjuru Nusantara ternyata cukup memudahkan para pelaku usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan bahan kopi bagi perkembangan bisnis yang sedang mereka rintis. Ternyata, sebagai salah satu negara penghasil kopi di kelas dunia, tentunya para pelaku usaha bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia tanpa harus mengimpor bahan baku kopi di pasar luar negeri. Aspek hukum, nama usahanya Kopi Kenangan. Kopi Kenangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kopi minuman yang turut meramaikan pasar kopi kekinian di Indonesia. Kopi Kenangan dianggap sukses mengisi ceruk kesenjangan harga antara kopi mahal bertaraf pada retail internasional dan kopi instan kemasan yang disajikan di warung-warung kopi. Pamor merek Kopi Kenangan semakin kuat seiring dengan perkembangan bisnis Kopi Kenangan. Hingga Kopi Kenangan berencana memperluas pasar hingga ke luar negeri dengan memperkenalkan cita rasa khas kopi Indonesia. Adapun aspek pemasaran seperti STP, segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi untuk produk kopi ini, perusahaan mensegmen khusus remaja atau anak-anak muda dan orang dewasa pada umumnya, rentang usia sekitar 15-40 tahun. Alasan perusahaan mensegmen yaitu konsumen usia remaja menyukai kopi dan cocok untuk duduk santai. Targeting, perusahaan memilih pasar sasaran yaitu pemasaran terkonsentrasi, niche marketing, yang dimana perusahaan hanya melayani satu segmen saja yaitu segmen usia. Positioning, diferensiasi dari produk perusahaan adalah minuman kopi yang dibuat oleh perusahaan menggunakan biji kopi yang berasal dari berbagai daerah. Di Indonesia, yang meminum ini dijual berkisar antara di bawah 50.000 per orang. Adapun aspek lokasi atau operasi, sebagai perusahaan memproduksi, sekarang era digital, kebanyakan masyarakat lebih mudah dengan order online, bisa memakai Shopee Food, Grab Food, Gojek Food, dan terbaru aplikasi Kopi Kenangan online, dan bisa mengetahui cabang yang terdekat di wilayah kita pesan. Cukup simpel kan teman-teman? Seperti di kawasan epicentrum, cukup mudah membeli kopi mantan tanpa langsung menuju kedai atau kopi shop terdekat, atau juga bisa terdekat seperti ini di gambar ini. Nah, adapun ekspansi atau perluasan usaha, yaitu adalah suatu perkembangan ekonomi yang dilakukan dengan pola konjungtur. Maksudnya adalah berbagai proses kemajuan atau kemunduran ekonomi yang terjadi secara terus-menerus dan bergantian. Nah, udah gitu, secara sederhana, ekspansi bisnis atau ekspansi pasar itu adalah memperluas atau memperbesar jaringan bisnis suatu perusahaan pada sisi produksi serta pada sisi distribusi. Nah, untuk itu, suatu kegiatan itu dijalankan demi meningkatkan kegiatan ekonomi dan demi meningkatkan dunia usaha. Adapun pengertian di era bisnis digital itu sendiri pada ekspansi pasar.
Nah, bisnis di era digital tentu berbeda dengan bisnis di masa lampau. Ada banyak sekali hal baru yang perlu Anda perhatikan guna meningkatkan daya saing perusahaan dengan kompetitor, terutama dengan mereka yang memang sudah berorientasi dengan teknologi yang sejak awal. Dan memang faktanya, ada banyak sekali perusahaan yang terancam digusur di era revolusi industri 4.0 ini. Salah satu contohnya yang paling nyata adalah bisnis retail melawan e-commerce. Anda bisa melihat bagaimana perusahaan retail harus memutar otak demi bisa bersaing dengan brand e-commerce tersebut. Nah, pengaruh era digital terhadap bisnis yang jelas membangun dan merawat bisnis di era digital sudah tidak bisa dilakukan dengan cara yang usang. Jika kita perlu melakukan memperlombakan bila perlu guna meningkatkan daya saing di bisnis kita, yaitu seperti kopi kenangan ini untuk melawan kompetitor. Kopi Kenangan sudah membuka kopi kenangan online untuk memudahkan pembeli tanpa perlu ke toko kopi kenangan langsung, tetapi memudahkan pembeli di rumah aja. Kita bisa meminum kopi mantan dengan memesanan dengan klik tombol tersebut. Kita udah bisa, dan membayarnya dengan transfer, kita udah bisa membeli kopi kenangan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Walaupun perusahaan berharap produk perusahaan dapat menjadi andalan dan dapat bersaing dengan produk lain, khususnya produk minuman kopi yang beredar di masyarakat. Nah, perusahaan mempunyai harapan besar tentang usaha ini agar dapat banyak peminatnya. Dengan keunggulan yang perusahaan miliki, yaitu brand dan bahan baku kopi dari biji kopi yang segar, berkualitas, dan sehat, perusahaan meyakini tujuan dari usaha ini di samping mendapatkan laba. Dan bukan hanya itu, tetapi, sekali lagi, Kopi Kenangan membuka kopi kenangan online untuk memudahkan pembeli tanpa perlu ke toko kopi kenangan langsung. Tetapi, memudahkan pembeli di rumah aja, kita bisa minum kopi kenangan loh. Adapun saran, dalam menjalankan kopi kenangan di Epicentrum, yang perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga minuman kopi yang berkualitas dengan standar kopi kenangan pada umumnya, dan menentukan dalam memasarkan produk tersebut kepada masyarakat, dan menjaga pelayanan yang baik serta prima ketika pembeli ingin order online ataupun ngopi di tempat. Seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin sekian aja itu dari video saya. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, guys. Dah.